Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kisah dan dongeng. Semoga kita selalu diberi kelancaran rizki dan kesehatan dimanapun kita berada. Pulau Jawa merupakan pulau yang terdapat barisan gunung berapi di dalamnya. Dahulu kala, Pulau Jawa terkenal dengan hutannya yang lebat dan kontur geografisnya yang sulit untuk ditinggali. Selain itu juga, terdapat banyak rawa yang menambah kesulitan manusia untuk mengeksplorasinya. Pada kesempatan kali ini, channel Kisah dan Dongeng akan menceritakan kisah legenda mengenai sosok yang tinggal di Pulau Jawa, jauh sebelum ditinggali manusia. Berikut kisahnya. Pada zaman dahulu kala, Pulau Jawa dihuni oleh makhluk berkekuatan magis yang kita kenal dengan bangsa jin. Bangsa ini suka sekali mengadu kesaktian sehingga membuat keadaan kacau balau dan sering terjadi bencana. Hal ini pula lah yang membuat Pulau Jawa pada waktu itu memiliki cuaca yang ekstrim, sehingga banyak pendatang manusia dari benua lain merasa enggan dan takut untuk tinggal di Pulau Jawa. Di tengah kekacauan perang saudara di antara bangsa jin, muncullah sosok jin terkuat yang bisa membuat seluruh sosok jin tunduk. Dia adalah Astadewa atau dikenal juga dengan sebutan Ki Semar Badranaya. Di bawah kekuasaan Ki Semar Badranaya, kekuatan magis di Pulau Jawa menjadi lebih terkendali, sehingga pada saat itu manusia mulai masuk dan tinggal di Pulau Jawa. Kemudian pada awal abad ke-14, Khalifah Turki Utsmaniyah, Sultan Muhammad I, mengutus salah seorang ulama dari Persia untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara atau Tanah Jawa yang bernama Syekh Muhammad Al-Baqir, atau lebih dikenal dengan Syekh Subakir. Syekh Subakir konon adalah seorang ulama besar yang juga menjadi anggota Wali Songo periode pertama. Konon dengan kesaktiannya dan tombak pusaka Kalimasada telah menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Syekh Subakir diutus ke tanah Jawa secara khusus untuk menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Berdasarkan babat tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus, mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan ajaran Islam, yaitu karena dihalangi para jin dan dedemit penunggu tanah Jawa. Lalu tombak pusaka Kalimasada tersebut ditancapkan tepat di puncak Tidar sebagai penolak bala. Konon tombak sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi para lelembut dan bangsa jin yang berdiam di Gunung Tidar. Jin, setan, siluman lari menyelamatkan diri. Semuanya tak kuat menahan panasnya pancaran kekuatan hawa panas yang dikeluarkan tombak tersebut. Ki Semar Badranaya yang bersemayam di puncak Gunung Tidar terusik dan keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut. Ki Semar lalu berhadapan dengan Syekh Subakir dan menanyakan maksud pemasangan tombak tersebut. Sang ulama menyatakan, maksud dia menancapkan tombak itu adalah untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di Tanah Jawa oleh para ulama utusan Sultan Muhammad I. Setelah terjadi perdebatan, mereka lalu mengadu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam, hingga Ki Semar sang danyang Tanah Jawa ini merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Ki Semar mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di Tanah Jawa. Isi kesepakatannya antara lain, memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di Tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Ki Semar juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di Tanah Jawa sebagai raja kerajaan Islam yang muncul setelahnya. Namun dengan catatan, jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada. Syarat-syarat itu pun akhirnya disetujui Syekh Subakir. Selain di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir juga membersihkan beberapa tempat angker di Tanah Jawa yang dikuasai para raja jin dan makhluk halus lainnya. Tombak itu sekarang masih dijaga oleh masyarakat dan ditempatkan di puncak Gunung Tidar dengan nama makam tombak Kiai Panjang.
Dengan adanya tombak sakti itu, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amanlah Gunung Tidar dari kekuasaan para jin dan makhluk halus. Dan kondisi Pulau Jawa kemudian menjadi lebih terkendali. Demikianlah kisah penduduk asli Pulau Jawa yang kemudian bertemu dengan Syekh Subakir. Semoga kisah ini bisa menjadi wawasan dan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.